Halo sahabatku semua. Halo Cancer. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Cancer. Tema kita kali ini adalah tentang memilih bertahan atau move on nih. Ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi semua orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya. Cancer, ada gambaran ya, memang banyak mungkin yang sudah berpisah di sini. Ada juga yang LDR jarak jauh ya. Dan di sini ada komunikasi yang akan terjalin lagi antara kamu dengan seseorang ya, atau masih perencanaan nih. Kamu yang sebenarnya ingin hubungan ini masih ada komunikasi lagi. Ya, ada unfinished business yang belum selesai. Jadi kamu itu seperti mengharapkan ada sebuah kejelasan dalam hubungan tersebut. Atau ada yang ketangkap basah di sini. Kamu melihat ada kecurangan di belakang kamu, ada seseorang mengkhianati kamu, ya. Ada situasi teparti. Makanya hubungannya mungkin jadi sering ada keributan, atau mungkin beberapa ada yang sudah di ghosting, atau memang kamunya akhirnya setelah tahu dia melakukan kecurangan, kamu meninggalkan dia, memblokir dia, menutup komunikasi. Tapi pada akhirnya mungkin ada penyesalan atau ada keinginan untuk berkomunikasi lagi. Ya, kamu kondisikan vice versanya itu seperti apa. Jadi aku lihat energi dia seseorang yang memang gampang jatuh hati, ya, gampang jatuh cinta. Seseorang yang punya daya tarik tersendiri. Jadi kalau memang sampai hadir situasi tepat, ya memang itu karakter dia. Mungkin itu juga yang dia lakukan kepada kamu. Makanya kamu jadi terbelit nih dalam urusan cintanya sama dia. Ya, ada kekecewaan yang aku lihat di sini. Walaupun sebenarnya juga ada perasaan cinta yang masih besar, masih dalam ada dalam diri kamu ya terhadap diri dia gitu. Kemudian di sini ada gairah, ada seksualitas dalam suatu hubungan. Apakah memang dia melakukan suatu pemanfaatan dalam suatu hubungan hanya untuk urusan ini semata, ya? Juga di sini dia itu orangnya penuh rahasia, defensif juga. Banyak yang dia tutupi dari kamu. Jadi ngomong seperlunya aja ya, sepentingnya aja. Memang sih ada gambaran seseorang ini tipe pekerja keras, seseorang yang tidak bisa diam ya. Salah satunya juga mereka orang-orang yang kalau malam itu susah tidur, terlalu banyak main media sosial ya, chattingan. Mungkin dia banyak kenalan dari orang-orang yang ada di sosmed itu yang membuat dia jadi kayak keranjingan banget gitu ya dengan hubungan-hubungan baru. Mungkin kalau kamu ngecek IG-nya, Facebook-nya atau apapun isinya udah kayak asrama nih. Jadi ada sisi narsis dalam diri orang ini. Jadi kayak seneng dapat puji-pujian ya, seneng terhadap hal-hal yang nyeleneh.
Kemudian aku lihat di sini memang mungkin sebelum-sebelumnya dalam hubungan ini kamu menganggap bahwa dia itu adalah seseorang yang bisa memberikan kasih sayang yang lebih sama kamu. Yang kamu harapkan adalah dia menjadi satu-satunya pasangan kamu. Doa dan pengharapan kamu sudah ke arah situ. Atau memang di sini juga ada gambaran kamu berhubungan dengan seseorang yang seperti bintang. Jadi narsis. Dia terlalu banyak yang mengidolakan dia. Itu yang membuat kamu pusing. Ya, tipenya memang penuh kasih sayang. Sehingga kalau ketemu banyak orang atau ketemu orang-orang tertentu, lawan jenis terutama, ya udah dia tebar-tebar aja kasih sayangnya, tebar pesona. Itu yang membuat kamu terluka di sini. Konflik batin terjadi antara kamu di dalam pikiran kamu. Terus juga terjadi konflik batin antara kamu dan dia, ya. Udah berantem aja, saling panas-panasan, tidak mau disalahkan, tidak mau dipojokkan, tidak mau terjadi kalah argumen gitu. Saat lagi berantem ya gitu, hancur-hancuran. Tapi kalau memang lagi baik-baikan, aku lihat on fire juga ya. Karena di sini beberapa juga masih ada situasi on off dalam hubungan ini. Yang terlihat seperti itu. Sebenarnya keinginan kamu adalah melakukan suatu tindakan, mencoba untuk mengakhiri situasi ini, ya. Kira-kira kalau hubungan ini diberikan kesempatan lagi, kalau hubungan ini dipertahankan, ya, apakah masih bisa berkembang? Ya, keinginan kamu yang terdalam itu bertahan atau tidak gitu ya. Di sini keinginannya kuat ya, banyak yang sudah berpisah. Ada jarak banget antara kamu dan dia, itu yang membuat kamu terluka dan terjadi konflik batin. Kalau misalnya kalian bertahan, yang terjadi adalah masih tetap harus menanti dengan sabar karena dia masih memunggungi kalian di sini, membelakangi kalian. Jadi dalam artian masih belum ada kejujuran dari dia untuk lebih terbuka sama kamu. Kamunya masih harus berjuang, kamunya masih harus bertahan sama sifat dan karakternya dia, ya. Masih menjadi seseorang yang penuh dengan misteri. Dia nggak akan terbuka sama kamu, dia nggak akan mau terbuka, katakanlah kalaupun masih ada hubungan yang on off balikan lagi ya, bersama lagi, yang terjadi dia nggak akan minta maaf sama kamu, dia akan berpikir ya udah aku balik. Kalau nih orang kasih respon baik berarti hubungan masih jalan ya. Tapi kalau dia nggak kasih respon baik berarti aku nggak ada masalah di sini gitu, karena dia nggak mau disalahkan ya. Tapi juga dia nggak akan cerita apa yang terjadi di belakang kamu dan tidak ada penyesalan dalam diri dia untuk mengungkapkan kata maaf, apalagi sampai jujur ya. Di sini yang terjadi ketika kamu masih mempertahankan hubungan ini masih turun on off ya, masih terus on off, sebentar balik, sebentar berantem, balik lagi, berantem lagi gitu. Jadi kamu akan tetap dihadapi dengan situasi indecision. Kenapa? Mencoba move on nggak bisa, ya. Kamu mencoba untuk bertahan, untuk menstabilkan suatu hubungan kamu sama dia. Ada energi twin flame, ya. Makanya sejauh apapun saling lari, dia ngejar kamu. Kalau kamu yang pergi, nanti kalau dia yang pergi, kamunya yang ngejar. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya hubungannya ujung-ujungnya balik lagi gitu, tiba-tiba ngilang lagi, nanti ujung-ujungnya datang lagi karena magnetnya masih kuat twin flame-nya. Itu yang membuat kamu kalau masih mempertahankan hubungan ini akan terus tarik menarik dan akan terus dihadapkan dengan situasi indecision, sulit untuk mengambil keputusan sekalipun memang itu harus kamu ambil keputusannya. Kemudian kalau kamu move on, masih ada perjuangan ya, kamu masih harus merintis lagi diri kamu tentang bagaimana bisa healing untuk sembuh dulu terhadap diri kamu, bagaimana kamu bisa menciptakan kestabilan dalam diri kamu. Tertatih-tatih memang ya, tapi harus kamu lewati kalau memang niatnya untuk move on itu kuat. Ketika kamu move on, yang terjadi adalah plong. Kamu tidak akan pusing lagi dengan pikiran-pikiran yang ada di posisi bertahan tadi. Kamu akan menjadi seseorang yang lepas. Kamu mendapatkan kebebasan kamu. Ada peningkatan kebijaksanaan. Memang berat di sini, berat banget ya, tertatih-tatih.
Tapi yang terjadi adalah kamu akan menjadi seseorang yang lebih dewasa dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ketika kamu memutuskan untuk move on, memang masih dalam proses panjang ya. Kalau memang kamu ingin move on, menunggu orang baru datang, karena posisinya masih harus menunggu. Menunggu dalam artian ya kamu banyak ya bisa lakukan, apakah fokus sama karir kamu, apakah sama teman-teman kamu, dengan keluarga kamu, atau ya memang dalam artian kamu move off dulu, move off dari rasa kecewa, move off dari rasa sakit hati, move off dari hal-hal negatif ketika kamu bersama dia, ya, move off dari hubungan yang toksik. Karena yang aku lihat di sini akan ada awal mula baru yang kamu dapatkan ketika kamu berani move on. Matahari bersinar, ya. Jika jadi nggak perlu takut. Ada kemenangan yang akan kamu dapatkan setelah kamu melewati fase-fase tadi. Ketika kamu melewati tahap-tahap tertentu, ketika kamu mampu berproses. Karena yang di sini terlihat memang masih ada kerja keras yang harus kamu lakukan. Mungkin coba lebih fokus dulu sama karir kamu ya, dan finansial kamu. Ketika kamu sudah meningkat di titik tertentu tentang pencapaian atau targetnya kamu akan menjadi seseorang yang lebih dipandang di sini. Jadi sisi baiknya ketika kamu move on ya, yang aku lihat ada peningkatan finansial dalam diri kamu, ada kesuksesan, kayak kamu juga akan mendapatkan sebuah kedudukan dan kemenangan ya. Dan ketika kamu dipandang, yang aku lihat akan terjadi penyesalan dalam diri dia. Berat memang, kalau namanya move on itu pasti berat ya. Tapi ketika kamu sampai atau berada pada satu titik, bahkan kamu sudah lupa sebenarnya kamu itu sedang berusaha move on. Atau seperti memang kamu itu sudah menjalani hidup seperti biasa ya, hari-hari. Percaya sama aku, akan ada awakening yang tanpa kamu sadari, itu akan membawa kamu atau menggiring kamu kepada satu posisi tertentu di mana derajat kamu akan diangkat di situ. Beberapa di antara kalian mungkin hubungannya ada yang terkendala dengan restu keluarga, atau memang ada yang sudah berkeluarga di sini. Akhirnya memang ada keributan di antara kalian, dan di sini memang butuh healing ya dalam diri kalian. Jadi kalau memang kemarin ada terbentur dengan izin atau restu dari keluarga yang kadang-kadang membuat seseorang menjadi trust issue itu agak oleng, yang kadang-kadang kan keluarga ini macam-macam nih bentuknya. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, bisa jadi mungkin hancur atau retak atau kandasnya hubungan ini ada aspek tertentu. Jadi kalau memang entah kalian move on atau bertahan, coba diperbaiki masalah family issue tadi ya. Bagaimanapun juga keluarga tetap nomor satu. Coba diskusikan hal-hal yang sepele tapi lumayan jadi serius ya. Kalian harus bertransformasi, melakukan sebuah peningkatan kualitas dalam diri kalian, tentang cobalah kalian terbang lebih tinggi lagi. Mungkin kemarin terbangnya kurang tinggi atau mainnya kurang jauh nih. Jadi sudut pandangnya itu ya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Mungkin kemarin terlalu banyak mengurung diri atau terlalu banyak mengurung hubungannya sama dia. Jadi kamu nggak tahu nih dunia luar itu seperti apa. Jadi coba lebih meluaskan lagi pandangan kalian tentang suatu permasalahan. Jadi kalian bisa berpikir realistis antara hati, pikiran, dan perasaan. Mana yang harus menjadi sebuah prioritas dalam hidup kalian. Oke, Cancer, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.